Halo, selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya akan mengupas tentang langkah awal sebelum bangun rumah. Apa saja yang harus kita kupas, apa saja yang harus kita persiapkan. Apakah itu desainnya, apakah itu dananya, apakah itu lahannya. Nah, kali ini saya dalam konten ngobrol properti, saya akan menghadirkan seseorang yang sudah tidak asing lagi di lingkungan kita. Siapa dia? Ini dia. Nah, ini dia orangnya. Halo. Ini Mas Handung yang sudah tidak asing lagi di teman-teman semua. Jadi, Mas, kita ngobrol masalah persiapan untuk bangun rumah, Mas. Jadi langkah pertama seorang ketika kita mau bangun rumah, langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa aja, dan yang paling sentral itu di poin apa aja? Mungkin yang pertama lebih ke ini dulu, perencanaan. Dalam artian perencanaan itu si owner atau yang mau bangun ini harus sudah punya rencana, mungkin organisasi ruangnya namanya, seperti mungkin kamarnya berapa, ada kebutuhannya tuh apa saja, seperti itu harus setidaknya kita ketahui dulu. Nanti sehabis itu baru kita melangkah ke sketsa dinah. Sketsa dinah ya. Ya, sketsa dinah itu nanti kita komunikasikan dengan owner. Nanti apakah itu ada persetujuan ataukah ada revisi seperti itu. Tapi biasanya itu banyak revisinya. Oke, mungkin gini pertama, kan biasanya gini, contoh aku lagi mau bangun rumah, aku menjelaskan dulu dong. Pertama kali itu yang dalam hitungan pertama itu biasanya, kita ngomong biasanya ya, artinya biasanya itu kan ada yang emang standarnya seperti itu, atau SOP-nya seperti itu, ada yang masa bodoh yang penting aku mau bangun rumah kan gitu. Ya, yang kita berbicara tentang yang standar aja. Owner itu biasanya memberikan konsep, saya maunya rumah seperti itu. Nah, yang menerima itu arsiteknya dulu, atau pemborongnya, atau pelakunya. Tetap gini, mungkin aku punya konsep, saya maunya rumahku itu minimalis modern tapi bentuknya kuno, babi gitu. Nah, menerjemahkan itu maksudnya, yang menerjemahkan itu Jawa biasanya. Itu ini biasanya kalau yang kasus kemarin. Mungkin langkah pertamanya itu dulu ya, atau ya, jadi kemarin itu ada salah satu owner yang kemarin kebetulan itu dia tuh sudah mau bikin rumah, tapi dia tuh kebetulan langsung ketemu dengan kontraktor. Oh gitu. Kontraktor. Nah, cuma kan ketika si kontraktor dikasih ini mungkin belum bisa menerjemahkan ke ownernya tuh kalau nanti seperti ini. Si kontraktor itu menghubungi saya untuk bisa menerjemahkan keinginan owner itu dalam bentuk gambar itu. Oh, berarti pada intinya untuk awalan itu memang si kontraktor nggak akan bisa menentukan nilai rupiahnya ketika bagian gambar itu bahasanya apa kalau di konstruksi? Apa itu mungkin lebih ke kalau saya perencanaan sih. Perencanaan ya, lebih ke perencanaan sih, dalam artian itu desain awal lah, desain patokannya. Tapi kadang-kadang seperti ini Mas, ada yang Mas saya tuh pengennya itu desainnya tadi tuh kolonial, modern, minimalis, industrial. Kamu kita di siji. Terus dia tuh ini apa namanya? Tapi dana saya cuma segini Mas. Nah, wah itu menarik. Itu jadi itu ibarat seperti itu. Terkadang itu kadang seperti itu, yang sering ditemui seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, yang pusing siapa? Bagian gambarnya, atau bagian perencanaannya, atau bagian pelaksana? Nah, pelaksananya pusing Mas. Pelaksana. Karena kalau saya sendiri kan ketika ada ini ya, ada apa namanya konsultasi langsung dengan ownernya itu, Mas ini seperti ini ya, saya hanya menerjemahkan apa yang dia penginkan. Oke. Seperti itu. Jadi dari situ
langsung saya forward ke si kontraktor atau kontraktor pelaksana itu. Dari situ nanti kan dia pas tanya balik, nah itu kira-kira budgetnya berapa seperti itu. Cuma kan secara estimasi, secara saya pribadi sebenarnya sudah bisa bahwa itu sebenarnya lebih dari yang owner ingin punya. Oh gitu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dia punya dana 500 juta dengan konsepnya dia yang pengen tadi itu yang pokoknya yang kolonial konsep jadi satu. Oh, nah berarti kalau kayak gitu, itu kan penentu yang paling awal untuk sebuah proyek konstruksi itu kan tetap ada di perencanaan ya. Betul. Pelaksana hanya melaksanakan ketika finally penghitungan semuanya ada di perencanaan. Betul. Berarti kalau kayak gitu, contoh gini Mas, ini selama ini kan Mas Hanung jalan sendiri atau satu tim ketika sama kontraktor itu. Kalau andaikan satu tim, nah ini lanjut ke masalah hitung-hitungan. Saya sebenarnya nggak mau mengupas masalah hitung-hitungan, sebenarnya cuma pembagian kerja. Pembagian kerjanya seperti apa seperti itu? Karena yang terjadi selama ini, pengalaman aku juga, itu adalah rancu di pembagian kerja. Untuk ini ya Mas ya, untuk konstruksi sama desain itu sebenarnya saya pribadi sebenarnya itu bisa dikatakan freelance desain. Oke. Jadi baratnya kan ya pokoknya siapa yang tolong ini apa untuk konsepnya seperti ini tolong diterjemahkan ke dalam beberapa itu dia main seperti apa seperti cuman ketika si kontraktor atau itu dia meminta tolong untuk apa namanya ya itu tadi menghitungkan estimasi dan lain tetap saya hitungkan itu. Cuman pembagian tugasnya ketika gambar selesai sudah di ACC itu sudah berpindah ke tanggung jawab ya, berpindah ya, ke pelaksana ya. Betul. Oh, gitu. Tapi si pelaksana tetap ada kemungkinan pasti menghubungi ke perencanaan mungkin pasti bertanya mungkin ada beberapa satu dua yang dia tidak paham soal gambar. Oh, jadi artinya kan gini, perencana atau yang bagian gambar itu kan pasti kan mecah gambar ya kan? Ya. Nah, di saat mecah gambar itu kan akan mengkorelasikan ketika di lapangan. Ya, betul. Nah, ketika di lapangan itu pelaksana kan mesti akan menyatukan dengan budget yang ada. Itu apakah dari apa namanya perencanaan itu mengikuti budget yang ada atau idealnya dengan bentuk konsep seperti ini adalah sekian. Sedangkan penentu di sini penentu tentang budgetnya itu siapa sih sebenarnya? Pelaksana atau perencanaan? Sebenarnya kalau dari konsep yang sudah terbangun sebenarnya perencana itu yang menentukan ya. Cuman kadang-kadang. Tapi kan kalau kembali freelance kan hanya bertujuan hanya gambar sama perencanaan. Betul. Berarti kalau kejadian amit-amit yang saya maaf ya, saya minta maaf ya buat semuanya. Kalau terjadi kayak ada keruntuhan bangunan, kualitas bangunan, itu sebenarnya pelaksana yang mecah spek di tengah-tengah jalan kan berarti. Kalau melihat dari menggunakan freelance seperti itu, berarti ada kemungkinan itu enggak? Atau emang sudah ada kesepakatan antara perencanaan sama pelaksana bahwa ini dananya sekian, jadi turun speknya mungkin agak diturunkan atau gimana itu? Itu ada, memang kebetulan kan beberapa waktu kemarin itu memang seperti itu ya, ada mungkin kontraktor beberapa itu ketika pokoknya tolong gambarkan, tolong desainkan sesuai permintaan si owner. Oke. Nanti soal biaya budget nanti saya yang hitung si kontraktornya. Pokoknya seperti itu. Nanti ada yang soal RAB perencanaan yang saya tidak tahu. Oke. Ada yang RAB itu saya tahu karena saya suruh ngitung juga seperti itu. Jadi ada tipe-tipe beberapa kontraktor Mas. Jadi ada yang Mas ini turun di desain supaya saya ajak ketemu ownernya, nanti pasnya ngobrol sendiri dengan ownernya apa yang dia inginkan, tolong digambar tolong apa maunya dia, tolong diterjemahkan dilengkapkan seperti itu. Nanti ketika sudah jadi oke ACC,
gambar akan diminta si kontraktor, dia yang menghitung, kadang menghitung sendiri. Oh. Nah, cuman dia hanya mengasih banyak biaya untuk gambarnya ini Mas ya, udah selesai. Oh gitu. Seperti itu. Tapi ada juga yang karena mungkin ada kontraktor lain juga yang ibaratnya dia minta tolong dari desain, terus anggaran berapa seperti itu, dia minta tolong seperti itu. Cuman kadang-kadang yang tadi itu untuk kualitas bangunan, nah itu saya kadang-kadang ketika memang itu si kontraktornya, karena di sisi lain karena saya tidak tahu komunikasi si kontraktor ini dengan owner yang tadi yang si kontraktor sudah menulis RAB sendiri tadi kan biasanya dia pasti ada komunikasi di belakang yang bagus seperti itu ya, yang tidak saya ketahui. Kadang-kadang speknya seperti ini mungkin mereka akan ini. Tapi kalau yang kontraktor yang satunya ibaratnya yang saya rencanakan dan saya gambarkan itu saya tahu, karena kan anggaran RAB itu standar, tentang pakai ini, strukturnya mesti pakai ini, untuk spek-speknya seperti ini saya kasihkan ke kontraktor. Nanti kontraktor itu akan mengomunikasikan dengan owner itu. Pak ini maaf, sebenarnya harganya kalau menurut standar kita itu segini. Nah, kalau kan Bapak ketika kok kurang dari itu berarti maaf ini ada beberapa mungkin spek yang harus ibaratnya ya dikuranginya, tapi bukan bentuk strukturnya. Dalam artian bata merah diganti bataku atau bata merah diganti hebel, mungkin gentengnya yang sebenarnya pakai genteng beton diganti untuk genteng tanah liat atau mungkin fiber BRC atau yang lainnya lah seperti itu. Nah itu kadang-kadang dikomunikasi seperti itu. Walaupun konsepnya sama ya. Betul. Baik itu dari bentuknya, gambarnya, tapi volumenya aja yang berubah. Ya, spesifikasinya itu yang kadang-kadang harus si kontraktor itu harus benar-benar menyesuaikan ini juga bahan-bahan. Oh gitu. Seperti itu. Bentar, kita ganti dulu ada. Kita rapat dulu.